Inilah hadiah Allah diberikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menghadiahkan kembali kepada Habib Soleh. Ketika diberikan Habib Soleh, tidak tanggung-tanggung Habib Soleh memberikan kepada umat jangan sampai masuk neraka. Ini selawat akhir zaman, ada selawat hada zaman. Ini selawat akhir zaman kalau saya katakan. Kenapa? Banyaknya pendosa-pendosa, banyaknya yang ingkar, banyak yang syirik, banyak yang musyrik, banyak yang maksiat. Maka dikuatkan cukup dengan selawat dan istighfar. Istighfar bentuk pengakuan, selawat bentuk syafaat. Sudah selesai, cukup kalau kita tidak bisa ngamalkan Al-Quran. Maka kita terjemahkan, kita uraikan agar kita betul-betul paham cara membaca selawat kafir. Selawat kafir yang saya katakan sekaligus wirid, sekaligus zikir, sekaligus doa, sekaligus minta pengampunan, sekaligus berhajat, sekaligus itu mengobati. Isinya selawat ini sudah doa, cukup. Begitu lembutnya Rasul SAW memberikan kepada Al-Imam Al-Qudum Al-Adham Al-Habib Soleh bin Mahsin Al-Hamid, langsung tanpa mimpi lagi, pingsan langsung dari saat fajar. Datang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung membaca, memberi ijazah, memberi bacaan, langsung hafal, pingsan dengan cahaya Rasulullah yang di hadapan Habib Soleh. Sampai duhur beliau baru bangun, tapi sudah cahaya Rasulullah ada di hatinya. Cahaya Rasulullah sudah berupa selawat kafir. Apal akalnya dari cahaya, hatinya dari cahaya, bersih dari segala keinginan, maka muncullah cahaya. Beliau nggak segan-segan ketika mengetahui isi kandungan daripada selawat kafir ini. Pertama sudah selawat, muqaddimah, pembukaan. Segala sesuatu, apapun bentuk wirid atau bentuk doa, yang jelas bentuk doa, tidak ada selawat ditangguhkan atau tidak diterima. Selawat yang pertama ini merobek dari segala hijab, menggedor, memaksa langit untuk membuka. Ini ada cara untuk berselawat. Saya akan membuka pintu langit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika sudah membuka terobos dengan kendaraan selawat ini, langsung bijah Nabi Muhammad, bijahillah, alika, bermusahadah dengan Allah, berhadapan, berpandang-pandangan dengan Allah. Nah, terbuka langit. Apa tugas hamba tadi yang mengaku beriman? Apa tugas hamba tadi yang ingin ketemu Tuhannya? Apa yang diminta hamba kepada Tuhannya? Orang yang sadar
diri. Orang yang betul-betul malu pasti menghadap pada Allah yang pertama, yang dikuatkan beristighfar. Syekh Abdurrahman bin Jalil Shahibul Tiba, jalan yang paling cepat untuk mengenal Allah, untuk datang kepada Allah, istighfar, bukan dengan amalan yang lain-lain. Aku menuju begitu cepat di hadapan Tuhanku, aku pertama merasa terhukum, merasa rendah, merasa banyak dosa. Tidak lagi aku melazimkan yang lain, istighfar. Masuk di dalam wirid, di dalam selawat mansub ini, saya bikin selawat tafsir. Itu selawat nasab, selawat daripada Habib. Tidak hanya mengatakan istighfar, di sini kekuatan ditambahkan dengan babiyah. Babiyah itu huruf belakangnya huruf ba. Kalau ainiyah itu belakangnya huruf ain. Sudah ngambil saja, sudah babiyah ini huruf ba ini pintu. Akhir bacaan huruf ba, ba itu pintu. Ba kandungan 30 juz Al-Quran, terhimpun dalam mutasawuf, itu ba adalah Al-Quran. Coba. Tapi diakhirkan semua puncaknya masuk Al-Quran. Maka ketika orang itu bersalawat, diberikan ijazah itu, jelas salawat itu syafaat jelas, bahkan cepat juga merobos untuk masuk langit, merobek hijab-hijab. Kemudian setelah sampai berhadapan dengan Tuhannya di langit, pengakuan hamba ternyata dihitung-hitung, amal ibadahnya, perbuatannya, semua kehidupannya, dari mulai dia gadis atau dia lagi jejaka, maksiat, penuh catatan buku daftar hitam. Sadar rohania, maka tidak berhajat lain apa-apa. Utamakan itu pengampunan dosamu. Takbir artinya saya minta ampun, tapi ampun saja. Ampun apa yang dimaksudkan? Takbir biha kepada Tuhanku, aku mohon pada Tuhanku, jangan dosa-dosaku dulu. Ini ditasdikkan, dibenarkan dalam hati, dikuatkan keyakinan dalam hati, dimarifatkan benar menghadap pada Tuhannya untuk mohon agar dosa kita diampuni. Ini satu bait. Akhir dari babiyah, ba, yang semuanya ada di dalam Al-Quran, terhimpun di Al-Quran, huruf ba-nya Al-Quran, nggak bisa terlepas dari Al-Quran. Dia pikir selawat itu bukan Al-Quran. Tujuannya untuk masuk ke fase kedua, wa tuslih, aku memohon biha qulub. Ternyata hati orang ini selalu berbolak-balik, nggak pernah benar, salah niat, salah sangka, salah tujuan. Ini minta diluruskan.
minta dibersihkan, wa aslih. Jangan sampai terisi hati ini yang lain maksudnya. Kalau hati itu sudah lurus berarti bersih. Kalau hati tadi belum lurus berarti kotor. Nah ini butuh wa tuslih ya qulub. Itu cara membaca. Benar-benar ini konsekuensinya adalah harapan kita. Jangan membaca tidak punya harapan. Jangan membaca sekedar ucapan. Jangan membaca hanya karena hafal. Tapi membaca yang harus disertai harapan dan mengetahui arti. Jangan butuh pengakuan kalau kita ini gudangnya kotor hati kita. Sedetik berubah. Tadi saya berangkat ke rumah bagus, begitu ketemuan berubah. Dirubah sama setan, dirubah sama iblis, sehingga niat kita lain. Ini diluruskan. Bagaimana cara meluruskan? Ya tentu dibersihkan dulu. Siapa yang bersihkan? Kita, diri kita tidak sanggup kecuali biha. Siapa biha? Allah Rabbul Alamin, yang sanggup menolong kita, yang sanggup membersihkan hati kita, yang sanggup meluruskan niat kita, yang sanggup memperbaiki hati kita. Allah wa tuslih bil qulub. Kalau semua pertama sudah selawat, yang kedua sudah minta ampun, yang ketiga sudah dibersihkan, yang keempat ini jawaban. Watan toliku bil usuk, kami lenyapkan segala macam penyakit, kami lenyapkan segala macam penyakit. Apa yang disebut penyakit? Hati rusak penyakit, mata rusak penyakit, perbuatan rusak penyakit, maksiat itu penyakit, cinta dunia itu penyakit, lupa Allah itu penyakit, kelalaian itu penyakit. Bukan yang dimaksudkan badan kita penyakit, badan sehat, tubuh sehat. Penyakit pikiran, penyakit hati, penyakit rohani yang sakit itu perlu diobati. Watan taliku ya usul. Ini isi yang padat yang tidak disadari orang yang mengamalkan salat takbir tapi tidak kabul, tidak lanjut, tidak terwujud. Mulutmu saja yang bicara, tapi gak ngerti kandungan isi yang dasar yang harus didapat 8 tahun kerja keras, ibadah keras, penuh hinaan, penuh air mata, penuh kesendirian. Kalau sudah dihilangkan segala macam penyakit pikiran, penyakit hubud dunia, penyakit yang lupa Allah, dibeneri dengan biha, sehingga kembali kepada lajur yang sebenarnya, fitrah rohnya ini bersih. Fitrah artinya kembali roh ini untuk kembali kepada Allah sebelum kembali. Maka sebelum mati belajar mati dengan cara menghilangkan segala macam penyakit. Wa talinu biasu'ud, kami angkat penderitaannya, kami angkat bebannya, kami angkat kesengsaraannya,
kami angkat kepedihannya, kami angkat kekurangannya, kami bebaskan semua beban-beban yang berat. Apa? Pikiran bisa jadi, hati bisa jadi, kerjaan bisa jadi, rumah tangga bisa jadi, keluarga bisa jadi, anak bisa jadi. Semua yang mengganggu pikiranmu, yang mengganggu hatimu, yang mengganggu ibadahmu, itu termasuk beban. Itu semua watalilu biasum dicabut. Aku cabut penderitaan itu, beban itu. Berapa poin isi? Satu kali dengan paham ini lebih utama daripada kamu baca 100.000 yang gak paham itu. Satu kali kalau kamu paham, satu kali kalau kamu betul-betul mengamalkan, satu kali itu lebih utama daripada 100.000 yang kamu baca dengan bodoh. Akhirnya syirik kamu dengan hitungan, yang mana kamu sibuk dengan hitungan, lupa tujuan. Pelan satu kali dihayati, satu kali ya Allah, begitu mendengar kafir biadunun, jatuh air matamu. Karena apa? Celaka orang beristighfar tanpa penyesalan, orang beristighfar tanpa menangis air matanya karena keras hatinya. Harapan adalah pengampunannya, ternyata dia tidak berharap sungguh kepada Tuhannya. Apa yang terjadi? Apa yang kalian baca ini? Apa yang kamu minta? Apa harapanmu? Celaka. Orang yang zikir gofil, orang yang berzikir itu dengan kelalaian, dengan doa kelalaian, mustahil Allah kabulkan ijabah doamu. Allah tidak akan mengabulkan doa yang hatinya orang lalai. Allah tidak akan mengabulkan pikiran yang kemana-mana. Dia harus ngerti bagaimana cara orang berzikir, bagaimana cara orang berselawat, yang mana kita terangkan jelas agar kamu tahu mengambil semua poin-poin voucher keuntungan-keuntungan yang dibalik selawat kafir ini begitu banyak, bahkan nyambung lagi yang terakhir, diikutkan lagi sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diikutkan lagi selawat ini, doa ini, sampai kamu jangan keluar dari rombongannya, jangan keluar dari kapalnya Nabi Nuh. Siapa kapalnya Nabi Nuh? Adalah wa ala ahlihi, para ahlul bait, keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini kapalnya Nabi Nuh. Jangan sampai kamu nggak ngikuti ahlul bait. Jangan kamu nggak ngikuti wali Allah, yang mana sumbernya dari Rasulullah SAW, bahkan dari sahabat, wa ala alihi wa sahbihi wa ilaihi kepada siapa? Ilaihi ditujukan kepada siapa? Mansub keturunannya, nasabnya. Siapa nasabnya? Al-Imam Al-Qutub Al-Aribillah Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Habib. Ini keturunan. Kita ngikut di belakangnya, kita wajib tunduk kepadanya, kita wajib untuk mengikutinya, kita yang wajib untuk meyakininya, agar kita di belakang beliau, dan wajib untuk mencintainya, karena kita dapat gratis. Mau nggak kamu kerja 8 tahun? 8 tahun yang kamu dapat upah, sama sekali 1 rupiah kamu nggak ngambil, kok kasih orang lain. Kalau kamu kerja dapat 1 juta atau 10 juta, paling kamu mikir bagaimana zakat 2,5%. Wali-wali nggak punya begitu. Apa yang dia dapat semua langsung butuh diberikan kepada siapa? Umat. 8 tahun kerja sama siapa? Mati-matian
dengan kehinaan, kemiskinan, dengan kekurangan, dijauhi masyarakat, direndahkan oleh masyarakat, sampai didatangi oleh Nabi Muhammad SAW, maka berubah martabat yang rendah menjadi orang yang mulia. Semakin rendah dan sakitnya, pahitnya dalam ibadah, maka akan beda hasilnya dengan orang yang tidak pernah lelah, tidak pernah sakit, tidak pernah rendah, tidak pernah terhina, tidak mungkin mau jadi wali. Karena Allah akan dudukkan kedudukan yang lebih tinggi dari orang yang biasa, dan semua akan mencintainya. Kenapa? Karena dia betul-betul cinta kepada Allah Rasul, maka semua umat mencintainya. Kalau kamu cinta dirimu, cinta keluargamu, cinta anak-anakmu, bukan gak boleh. Bagaimana orang untuk mencintai kamu? Karena kamu butuh cinta istrimu, butuh cinta anakmu. Maka Nabi Muhammad SAW, aku gak pernah mendoakan istriku, aku gak pernah mendoakan anakku, aku gak pernah mendoakan semua itu. Aku selalu diminta Tuhanku untuk mendoakan umat, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan keturunannya, tapi semua keturunannya. Semua jadi orang mulia. Karena mereka betul berkorban untuk umat, niscaya semua keluarganya, keturunannya dijamin, bahkan ditulis lagi hadiah besar bagi Rasul SAW. Ditulis di dalam ayat, innama yuridu liyudhiba ankum rijsal 'alal bait wa yutahhirukum tathira. Disucikan, sesungguhnya keturunan Rasul kami sucikan, tohirah, hadiah Allah kalau kita banyak mentinggikan umat. Jangan cinta sama dirimu sendiri, jangan cinta pada keluargamu sendiri. Cinta gak sehat. Cinta yang sehat, mewujudkan yang sehat, cinta Allah, cinta Rasul, semua akan mencintai kamu, semua akan merindukan kamu. Korbanlah. Nah, demikian. Wa ilaihi mansur, kembali semuanya salawat, permintaan, dan semua beban, semua kebersihan tidak akan mampu orang sampai kedudukan itu. Ini sudah disadari, sudah diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Karena banyaknya awam, banyaknya cinta dunia, banyaknya orang yang lupa, banyaknya maksiat. Ini tahu ada salat akhir zaman, salawat akhir zaman, sudah gak ada obatnya lagi. Cukup dengan ini untuk menghapus semua keburukanmu, kejelekanmu itu. Korban Habib Soleh Tambul, berapa liter air matanya yang didapatkan kita dengan fotokopi, dengan Instagram. Wa talibu biasubu ala alihi wasobi, nyambung kepada keluarganya, nyambung sama sahabatnya, nyambung nanti kepada keturunannya, dari nasabnya, dari Habib Soleh, dari anak-anaknya Habib Soleh, sampai bapaknya, sampai kakeknya, sampai kepada Syekh Abu Bakar Salim Fakhr Wujud, sampai ke Sayyidina Muhammad SAW. Pasti kita dikumpulkan apa yang dicintai wali, apa yang dibaca wali, apa yang diamalkan wali, kita ikut mengamalkan. Walaupun kita tidak khusus seperti itu, tapi kita yakin karena kita iman, pasti kita akan ditolong nanti di kuburan.
Mudah-mudahan itu pengamalan. Minimal sekali sesudah sholat, 1 kali. Udah minimal, kalau nggak mampu 41, 1 kali setiap sholat. Tidak ditinggal. Mampu lagi 3 kali. Mampu lagi 11 kali. Mampu lagi 41 kali. Dengan prediksi kita tahu isi kandungan di dalamnya, kita tahu maksudnya, dan betul-betul kita membaca. Satu harapan kita, berharap itu adalah sifat rohaniah. Berharap itu adalah sifatnya hamba. Berharap itu berarti tidak menginginkan satu lain kecuali Allah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat berkat dari Habib Saleh Tanggul, dapat berkat dari Selawat Taufik, Selawat Mansur, agar kita semuanya akan dikumpulkan Allah majma' baina rumah dengan Nabi Muhammad SAW, majma' baina Nabi Habib Saleh bin Tanggul ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari kitab Thariqah Alawiyah dari Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, dikutip pertanyaan, kapankah seseorang hamba mencapai tunas keadaan cinta? Ini belum cinta tetapi tunasnya. Dijawab, jika lahir dan batinnya tetap berada dalam 5 sifat, yaitu yang pertama, memenuhi tanggung jawab. Yang kedua, menjaga batasan. Yang dimaksud adalah hukum yang telah ditentukan. Yang ketiga, ridho terhadap apa yang dimiliki. Yang keempat, sabar atas apa yang tidak dimiliki. Dan yang kelima, menyesuaikan diri dengan keinginan zat, atau maksudnya adalah Allah yang disembah. Al-Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang dicintai dan dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka akan dimudahkan olehnya melakukan perbuatan baik, baik dia menerima atau tidak menerima. Dari 5 item dan pendapat dari Al-Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu. Mohon dijelaskan dulu. Dari yang pertama dulu. Memenuhi tanggung jawab. Tanggung jawab pertama, semua atas perbuatannya. Perbuatan terdiri baik dari tingkah laku, baik dari amalan,
baik dari ucapan, baik semua yang berhubungan dengan amal. Itu adalah bentuk syahadatain, sumpah akad bahwa orang yang sudah bersyahadat wajib untuk melaksanakan apa yang diperintahkan, dan itu bentuk pertanggungjawaban. Sudah singkat. Nanti kalau saya terangkan 1 jam lagi. Ini cukup poinnya. Gerakan apa, pandangan apa, pendengaran apa, yakin, beriman, pertanggungjawaban. Sudah luas itu. Nanti kalau kita ungkap satu-satu lebih banyak lagi. Yang kedua langsung, karena waktunya tinggal 10 menit. Yang kedua, menjaga batasan hukum yang telah ditentukan. Yang kedua, riba, robitoh, menjaga perbatasan pasukan terdepan. Artinya meninggalkan perkara sesuatu yang diharamkan oleh Allah sampai batasan yang namanya syubhat, yang meragukan, menjauhi pada orang-orang yang dibenci Allah, menjauhi orang yang dapat kemarahan dari Allah, dan pandai kamu punya batasan yang mana itu adalah hukum, agar kamu bukan golongannya. Orang baik jadi buruk karena lingkungannya buruk. Orang buruk jadi baik karena sering duduk dengan orang baik. Itu ada batasan, yang mana batasan merugikan atau menguntungkan. Yang kedua, yang ketiga, qada dan qadar, takdir dan yang membuat takdir, kehendak dengan dikehendaki, menerima ketetapan Allah artinya ridho, yang tidak menuntut apapun, hak siapapun, hak Allah yang kepada kita walaupun menyakitkan hak kita, yang bukan hak kita berarti menolak takdir, menolak ridho. Ini bahasanya melewati kondisi yang disebut qanaah. Tidak berlebihan, tidak memaksakan, tidak mempunyai ambisi yang berlebihan. Artinya kalau orang sudah mengetahui ridho, berarti dia mengenal diri, tahu diri, kita ini siapa, itu siapa, ini siapa. Ini siapa, itu siapa, di sana itu siapa. Bahasanya nggak pernah ikut-ikutan dan tidak pernah menjadi orang lain. Selalu menjaga dirinya sendiri, sesuai dengan dirinya sendiri, kemampuannya diri sendiri, yang tidak berlebihan dalam ketentuan-ketentuan ridhonya. Itu
Itulah orang yang tentram. Orang yang susah, gelisah, beban, banyaknya kemauan, banyaknya keinginan, banyaknya maksud, banyaknya cita-cita yang semua tidak akan terwujud hanya dalam mimpi. Itu bukan orang yang ridho. Keempat, sabar. Segala sesuatu maksud kita, hajat kita, keinginan kita yang tidak pernah diberikan kepada kita, karena kamu tidak punya kuasa, seakan-akan kamu kuasa memaksakan kehendak Allah. Kehendakmu bukan kehendak Allah. Kehendak Allah pasti kamu dikehendaki. Yang kamu tidak akan mampu. Tapi kalau kamu berkehendak seperti hanya menginginkan sesuatu yang tidak terwujud, karena cita-citamu terlalu tinggi, ingin memindah gunung ke rumahmu. Bukankah cita-cita yang bodoh memindahkan gunung Semeru atau gunung yang tinggi supaya pindah di depan rumahmu, supaya sejuk? Itu namanya pungguk merindukan bulan. Mau naik Apollo saja nggak sampai ke bulan, apalagi pungguk. Hidup bukan lamunan, hidup bukan khayalan. Hidup adalah kenyataan dan kepastian. Apa yang ada itu yang kamu pikirkan, yang tidak ada jangan dipikirkan. Pasti kamu jadi orang sabar. Terlalu banyak beribadah khayalan-khayalan dan andai kata. Hidup bukan andai kata. Hidup berdasarkan hari ini, apa yang kamu hadapi, ini kenyataan. Besok kita tidak tahu apa-apa. Apakah kita bisa besok menemui umur lagi atau tidak? Orang bodoh yang selalu berpikir besok begini, 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 begini. Maut ada di hadapanmu. Pikirkan saja yang ringan. Apa yang di hadapanmu, itulah tanggung jawabmu. Kembali lagi pada tanggung jawab. Selesai. Itu pegangan bagi orang-orang yang waras, cerdas. Bukan panjang angan-angan, bukan program sampai 1 tahun, bukan program 2 bulan, program 24 jam. Isi dengan keuntungan, isi dengan amal, isi dengan ibadah, isi dengan niat, isi dengan banyak berbuat kebajikan. Bukan habis menghayal, melamun. Pasti akan datang kesabaran itu. Bagaimana aku peduli besok? Apakah saya menemui atau tidak? Bisa bangun, alhamdulillah. Tidur itu sepertiga kematian. Luput ibadah kepada Allah. Tidur itu orang yang tidak zikir kepada Allah. Tidur itu merupakan orang yang lupa kepada Allah. Wong 1 hari saja kamu sudah dilupakan 8 jam. Bagaimana kamu masih 2 bulan, 3 bulan kamu mengingatnya? Wong 1 hari saja sudah main 8 jam.
mudah-mudahan itu sebagai obat dari Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Dikompliti. Bapaknya namanya Abdullah, kakeknya namanya Muhammad, bangsanya kaumnya Al-Haddad. Jadi ikut Habib Abdullah, ikut bapaknya, ikut kakeknya. Kalau yang alim tadi seperti Habib Zaid itu mengatakan, Al-Imam Haddad mengatakan, berarti sahabat rumpun Al-Haddad karena dia bin Smith. Jadi kalau nyebut itu enggak namanya lagi Abdullah, enggak, Al-Imam Haddad langsung. Kalau kamu ya kualat, enggak boleh. Kamu enggak punya jurusan Habib soalnya. Ini kadang-kadang bahasanya wali itu kadang-kadang diikuti. Makanya yang ngomong siapa dulu. Kalau kita yang ngomong Imam Haddad, itu tidak benar. Kalau Habib Zaid benar. Tapi kamu nggak boleh ngomong Imam Haddad. Nggak boleh, iya. Kebanyakan Imam Haddad. Tapi kamu kan sudah tahu Habib Abdullah bin Ali, itu kamu sendiri yang berubah. Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Ya, jangan dipaskan itu ucapannya Habib Zaid. Cintai dzurriyyat Rasul, agungkan orang yang alim, Habib yang alim. Hormati mereka. Dulu kan sudah saya ajarkan. Zaman Habib Abbas, jangan datang kamu modal ketek melulu. Datang ke alim, jangan ketek melulu yang kamu hadiahkan. Datang di situ, bantu tidak, doa tidak, makan melulu kamu tempat Habib. Beli kambing, souvenir, udah saya ajarkan begitu. Murid kita nggak ada yang perintah guru seperti itu. Doanya diminta, makannya diminta, barokahnya diminta, masuk surga lagi. Mbahmu itu. Wes tulis. Minimal kamu bantu apa saja yang bisa kamu lakukan. Jangan modal ketek melulu. Dulu punya ustadz salah semua. Makannya buahnya gurih santap habis. Syukur ya Habib, doakan saya masuk surga. Mantap. Udah tahu Habibnya nggak kerja, itu makannya dari orang, dikasih orang lagi. Kamu ngasih lagi nanti dikasih orang lagi, terus begitu. Tapi saya musyawarah, sok keluar, kambing keluar, sate keluar, buah keluar. Yang datang 5 orang, bisa dimakan 25 orang. Begitu orang soleh itu. Ini pas ya, pisang 1 pas. Memang kamu orang pas-pasan. Yang ngaji juga termasuk golongan pas bandel. Makanya semuanya kalau ngaji sama Habib itu pasti gemuk. Gimana? Datang subuhannya begitu, tiap hari oke deh kayak gini ya. Wah, kalau modern Habib saya musyawarah, diem kok nggak syuting, ngelak itu dok. Iya kan saya perintah, kalau nggak perintah ya katanya barokah. Ya, paham ya?
Kuncinya cuma satu. Kebaikan apapun, sebesar apapun, sekecil apapun, itu bukan kebaikan untuk orang lain. Kamu sendiri ingin baik, gitu loh. Kembalinya kebaikan itu ke kamu dan dilipatkan sama Allah. Kenapa nggak mau baik? Begitu loh. Yang nggak mau baik ini setannya tadi, iblisnya tadi. Takut miskin, takut habis, takut kurang. Itu iblis. Bukan kamunya kena iblis. Kamu dikuasai, bukan kena lagi. Dikuasai iblis. Maka timbul perhitungan. Wah, totalan. Nah, kalau kamu mau bisnis sama Allah total-totalan, minmu banyak. Pasti bangkrut kamu kalau totalan sama Allah. Paham ya? Paham, Gus. Ya, mudah-mudahan. Jangan takut, jangan ragu-ragu. Alladzina yu'minuna la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka yang beriman. Berarti Quran. Beriman, gak usah wali. Mereka yang beriman, la khauf, tidak takut. Alaihim, kesemuanya, termasuk gak takut miskin, gak takut kurang, gak takut sakit, gak takut mati. Alaihim itu jamak terhimpun, gak takut rugi, gak takut habis. Alaihim walahum, dan kujadikan mereka hum, mereka siapa? Kita ini yang mengaku beriman. Walahum yahzanun, tidak ada kesedihan, tidak ada kepedihan, tidak ada beban, tidak ada stres. Hum yahzanun, dicabut sama Allah. Itu orang beriman. Tingkatan lain lagi, inna auliya Allah, beda lagi tuh volumenya, namanya makom, sama tapi kedudukannya makom di atas lagi. Sekali lagi, berbuat baik tidak takut, berbuat buruk takutlah. Tidak beramal takutlah, khawatir besok mati. Cepat-cepat bergegas untuk berbuat kebaikan, jangan menunda-nunda. Umur gak ada yang tahu. Quran jelas, tapi dikaburkan dengan iblis, disesatkan dengan iblis, dibutakan dengan iblis, sehingga kamu takut miskin, takut kurang, takut fakir, takut gak cukup. Itu iblisnya, bukan kamunya. Program akalmu itu. Kalau program Tuhanmu beda. Wis pegang itu 2 ayat. Cukup kita standar. Beriman, udah gak takut, udah gak sedih, udah gak stres. Kalau stres bukan orang iman, kalau takut bukan iman. Itu nyampaikan 2 perbandingan, apalagi kamu
mau meraih pangkatnya wali. Ya, mudah-mudahan gitu ya, dipahami ya. Setiap berbuat baik, jangan takut rugi. Sama corona takut, sama Allah nggak takut. Itu kalau sampai itu ya fitnah. Iya enggak? Ini orang itu takut sama Allah atau takut corona? Ayo. Kalau kamu sudah berjalan di jalan Allah, kalau kamu sudah membela agama Allah, kamu berjuang dengan Allah, corona malu. Bagaimana aku akan menyiksa dia? Wong dia juga taat kepada aku. Bisa-bisa aku dipecat, kata corona. Paham ya? Takut kepada Allah, maka semua makhluk akan takut kepadamu. Kalau kamu nggak takut sama Allah, maka kamu tidak ada harganya sudah. Semua orang pasti akan meremehkan kamu. Ayo, balasan gampang itu. Kalau takut sama Allah, niscaya orang segan sama kepadamu. Tapi kalau kamu tidak takut kepada Allah, pasti semua orang akan merendahkan kamu, menghinakan kamu, menyepelekan kamu. Tapi kamu minta dihargai. Dari mana? Harga apaan? Mau kamu bikin malu-maluin dengan Tuhanmu? Mau nggak pernah takut? Maaf, Gus pernah cakap bahawa sifat makro itu bila dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa, tidak akan dapat pahala, tapi bila ditinggalkan mendapatkan pahala. Apa maksudnya, Gus? Manusia beramal semata-mata hanya tertuju kepada manusia, itu tertolak. Beramal itu ya vertikalnya adalah perintah Allah, begitu. Itu hukum masih. Kalau semata-mata karena manusia, itu pasti minta pujian kembali sama manusia. Jadi yang puji kamu itu manusia. Allah tidak memuji. Allah tidak menghargai itu amalmu. Karena amalmu itu minta dihargai sama manusia, maka manusia itu yang kembali menghargai. Paham? Paham. Nah, itu harus ditinggalkan kalau ada itu. Nah, jangan melihat itu. Tergerak, dia susah, kami tolong karena Allah. Begitu. Kami menolong, kami membantu, karena guru itu membantu menolong kita, begitu. Bukan menyenangkan saya, salah. Nggak diterima itu makhluk. Maka dianjurkan kalau kita beramal cari orang buta, kan begitu. Orang buta miskin kan nggak tahu kita, gitu loh. Karena kita tidak berharap orang buta itu bisa melihat kita dan memuji kita. Itu maksudnya. Berbuat baik, sembunyikan tangan kananmu. Paham ya? Kalau sudah diketahui dan berharap kepada makhluk, ya berarti kamu keluar dari tauhid.